Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Teddy Setiawan dengan NPM 19063000864. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja yang telah saya lakukan untuk mengerjakan assignment atau tugas untuk hands-on SP32 ditambah dengan DHT11 dan kemudian nantinya diupload ke cloud menggunakan Docker dan ThinkSpot. Untuk memulai kegiatan ini, pertama-tama yang perlu dilakukan kita harus menginstal terlebih dahulu Docker. Nah, Docker ini diinstal dengan uh, cara seperti biasa, kita mendownload dari sebuah link dan kemudian ada .exe-nya. Untuk link menginstal Docker ada di sini, kita dapat mendownload Docker secara langsung. Kemudian nanti file downloadernya exe dan kemudian kita install dan restart. Setelah itu kita langkah pertama yang dilakukan di dalam Docker, kita menginstal volume, membuat volume untuk meletakkan instalasi dari ThinkSpot-nya. Setelah itu langkah yang perlu diperbuat adalah kita membuat sebuah folder dengan nama dengan nama ThinkSpot yang di dalamnya terdapat docker compose.yml ini. Nah, dalam file ini dapat kita lihat isinya notepad docker compose.yml. Nah, dalam file ini terdapat beberapa konfigurasi untuk melakukan instalasi Docker. Ini image-nya diambil dari ThinkSpot PostScript. Port yang digunakan untuk HTTP itu 8080 dan port-port lainnya yang digunakan adalah yang di list pada bagian port ini. Kemudian volume yang digunakan itu namanya mytb strip data dan mytb strip logs. Jadi kita membuat volume di Docker itu dengan nama yang sama seperti pada file YAML ini, yaitu dengan nama mytb strip data dan mytb strip log. Setelah itu kita lakukan download ThinkSpot untuk melakukan instalasi. Karena di sini saya sudah melakukan instalasi, jadi saya tidak melakukannya kembali. Untuk mendownloadnya kita dapat mengetikkan docker strip compose spasi up seperti itu. Jika sudah terinstall, nantinya di dalam kontainer sini terdapat bagian ThinkSpot. Nah, di sini ThinkSpot saya sudah running, dan jika udah running kita dapat melihat pada browser kita. Pada browser kita dapat mengetikkan localhost dan port yang digunakan untuk local HTTP tadi adalah 8080. Nah, setelah itu sini biasanya akan muncul login terlebih dahulu. Kita masukkan dengan default saja, akun default yaitu tenant@thinkspot.org dan passwordnya adalah tenant. Setelah itu yang perlu dilakukan di dalam ThinkSpot ini adalah pertama kita membuat device. Di sini saya membuat device dengan nama DHT11 sensor IoT. Untuk membuatnya kita dapat klik add device ini, kemudian add new device seperti itu, dan kemudian next. Nanti akan muncul kredensial. Kredensial itu sebuah akses token. Di sini nama akses tokennya itu akses token sensor DHT IoT 0. Akses token ini digunakan untuk dimasukkan nantinya di dalam program yang akan diupload ke SP32 kita nantinya. Setelah itu kita dapat lanjut ke tahap mengupload program untuk dimasukkan ke dalam SP32. Ini terdapat, kalau kita menggunakan SP8266 maka kita menggunakan include yang ini, dan jika
kita menggunakan SCP32 menggunakan wifi.h ini. Yaitu kita mendefine wifi access point dan wifi passwordnya, kemudian token yang didapatkan dari website Thingsboard yang sudah dijelaskan sebelumnya yang ini, kita dapat kopinya langsung dengan klik ini, copy access token, seperti itu. Nah, setelah itu kita mendefine pin yang digunakan untuk dihubungkan ke sensor di atas 11, yaitu saya menggunakan pin 4. Nah, kemudian kita memasukkan IP dari Thingsboard server, maksudnya tuh ini IP dari server Thingsboard diletakkan. Jadi karena kita di sini menggunakan device ini, jadi kita menggunakan IP host, yaitu IP saya sendiri, yaitu jika ada di dalam CMD dapat dilihat IP saya adalah 192.168.1.102. Selanjutnya program berjalan seperti biasa yang nantinya akan mengirimkan ke dalam Thingsboard itu bagian humidity dan bagian temperatur. Sekarang selanjutnya kita upload program ke dalam SP32. Ini saya menyambungkan ke SP32, kemudian kita melakukan upload. Nah, dari sini kita menunggu sampai proses upload selesai. Nah, dapat lihat ini lagi connecting dan proses upload pun berjalan. Nah, untuk lebih detailnya kita dapat melihat di serial monitor ini. Nah, tunggu selesai. Kita menunggu hingga proses upload ini selesai hingga 100%. Nah, setelah ini proses upload pun selesai dan kita dapat melihat pada serial monitor. Nah, di sini kita sudah dapat terhubung ke access point dan dapat terhubung ke Thingsboard-nya secara langsung. Untuk mengeceknya apakah kita sudah hubung ke Thingsboard atau belum, kita dapat melihat di bagian nama device yang telah kita buat tadi di bagian last elementary. Sini terdapat timestamp pengiriman data. Ini pengiriman datanya per detik dilakukan. Nah, di sini dapat humidity-nya 74 dan temperatur adalah 31,3. Nah, di sini kita dapat menggunakan atribut tambahan, misalkan kita ingin menambahkan suatu lokasi gitu. Kita dapat membuat pada server attributes. Nah, di sini saya sudah mengassign latitude dan longitude dari alamat saya. Alamat saya di sekitar sini, daerah Pangadegan. Sini dapat latitude minus 6,25 dan longitude 106,851. Nah, kita masukkan ke dalam sini dengan cara klik add saja, nanti kemudian key-nya dan kemudian pilih double gitu. Selanjutnya ada fitur tambahan di dalam Thingsboard, kita dapat melihat dashboard. Dashboard ini sudah disediakan di dalam tutorial yang diberikan. Di dalam dashboard ini jika kita buka dashboard, nah di sini saya sudah meng-assign bagian atas ini untuk bagian temperatur dan bagian bawah untuk humidity level. Nah, di temperatur ini kita dapat melihat kenaikan suhunya per detik dan humidity pun demikian. Jika saya naikkan panasnya, nih coba saya tutup sensornya dengan menggunakan telapak tangan. Itu nantinya humidity akan meningkat dan biasanya temperatur pun akan meningkat. Dapat ditunggu. Nah, ini temperatur mulai meningkat dan ini dapat lihat grafiknya. Yaitu kita juga dapat melihat time series tabelnya, pengiriman data per detiknya dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, tadi karena kita sudah menambahkan suatu atribut tambahan, yaitu suatu lokasi dengan parameter latitude dan longitude, kita dapat menambahkannya di dalam dashboard ini juga dengan cara masuk ke edit mode, kemudian
klik add widget, kemudian create new widget. Kita tinggal pilih bagian Maps dan kemudian Google Maps. Nah, di sini saya sudah membuat bagian Google Maps. Di sini kita dapat membuka Google Maps ini. Coba, ini di slide dulu. Kita dapat membuka Google Maps ini secara full screen. Nah, di sini dapat dilihat sensor yang saya gunakan ada di daerah Pengadegan dengan nama DHT11 sensor IoT. Nah, di sini dapat dilihat longitude dan latitude, dan juga saya memasukkan parameter temperatur seperti itu. Kita dapat milestone, kita juga dapat menambahkan widget-widget lainnya yang dapat kita tambahkan secara mudah. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.